waktu cewek yang gede aja kali ya. Pas waktu ke cewek yang gede itu Tuhan selalu bilang bahwa layani suami kamu. Kalau pulang jangan tanya dia tentang ceweknya, jangan tanya dia apa segala macam apa. Tuhan selalu teratur. Dan pada saat itu aku pas waktu dia pulang, Selamat siang semuanya, saya Kak Rose. Di sore hari yang cerah ceria ini saya kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Sudah banyak di antara Anda yang mulai beraktivitas ya. Nah, kalau saya mau tetap beraktivitas ya kita di sini ya, tetap nemenin Anda semua yang ada di rumah dengan berita-berita dan tamu-tamu yang perbincangannya seru-seru. Tapi seperti biasa kita ke pojokan dulu membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia maya, seru ya. Sebelum kita masuk pembicaraan ke instastory-nya Nafa Urbah yang memberikan kesaksian mengenai bagaimana perjalanan dia menguatkan diri ya dengan jalan spiritualnya ketika menghadapi pasangannya yang berselingkuh berkali-kali. Pasangannya itu adalah ya aktor juga. Oke, kita ke Roy Ricardo dulu ya. Roy Ricardo ini mengunggah sebuah apa ini namanya bon parkir. Bon parkir yang bernilai Rp8.641.000. Astaga, parkir di mana? Mahal banget ya Pak. Nih dia bilang gini, tarif parkir sultan katanya. Akibat mobil kena lockdown. Bisa beli bubur ayam 1 gerobak nih katanya. Jadi mobilnya itu parkir di mana gitu kan karena lockdown jadi nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi titip parkir ya. Selama 3 bulan akhirnya tagihannya adalah 8 juta sekian. Jadi kita menghitung-hitung nih, hitung-hitung. Berarti kira-kira sehari berapakah nilai parkirnya? Ternyata sehari itu parkirnya senilai 96.000 sehari. Yang artinya per jamnya itu adalah ini jenis parkir yang 4.000. Bayangkan kalau yang sejamnya 5.000, jumlahnya pasti lebih banyak lagi dalam 3 bulan. Jadi 96.000 kali 90 hari jadilah harga 8 juta segini. Jadi kira-kira wahai teman-teman semuanya yang punya mobil kalau parkir ya, kalau parkir di gedung secara kontinu dan konsisten, kira-kira budgetnya ya kurang lebih ya kalau nggak 24 jam ya mirip-mirip segini. Lumayan ya. Kalau gitu jangan parkirlah, lewat aja, turunin. Yang berikutnya kita menuju ke KKI ya. Keke lagi nih Keke Mario. Yang belum lihat itu lah, aku wawancara kemarin video reaksi aku sama Rio nonton video klipnya Keke. Subscribe di YouTube channel aku ya, Fendi Rose Official. Terima kasih atas tepuk tangannya, terima kasih. Aku sudah mulai rajin loh posting ya. Lihat itu ada banyak sekali hal terkuak dari Rio dan Keke. Nah kalau ini nih, bener gak sih Keke Mario itu udah mulai agak balikan lagi gara-gara sama yang kemarin udah bubar kan itunya, nih balikan lagi dah tuh. Ini postingannya Keke, wajahnya dan captionnya, ekspresi sinis, udah cocok belum? Iya kan? Terus dibalas sama Rio Ramadan, dikomentarin, berpelukan, haha Teletubbies. Terus dijawab sama si ini. Tuh, halo Pinocchio gitu. Langsung netizen menjawab ya, mulai setting menyeting, idih katanya, dan lain sebagainya. Udah bikin klarifikasi masih mau diulang katanya gitu. Tapi Rio emang udah ngaku Keke itu sejak gara-gara itu, terus udah mulai nge-DM lagi si Rio walaupun sebelumnya Keke yang memblok. Ya aku sampai hafal banget tuh jalan cerita. Aku tuh sahabat Keke banget, astaga. Aku sudah lulus menjadi sahabat Keke sejati. Aku tahu semua jalan cerita hidupnya dan cowok-cowok di sekitarnya. Oh ada satu lagi. Enggak mau kalah sama Keke, Rio juga berencana untuk merilis lagu. The first song is in the process of being released soon. By the way, this is song about you katanya gitu. Apa judulnya kira-kira ya? Apa judulnya, kan kalau Keke bukan boneka. Ataukah judulnya boneka Keke atau judulnya Rio dan Keke bukan settingan, celah. Yang berikut coba, ini ada ide-ide dari netizen ya. Yang berikut coba. Kenapa sih nih orang sukanya settingan? Emang judul lagu ini? Bukan. Coba kasih masukan judul-judul lagu dong ya. Ada tuh di YouTube channel aku, Keke si Rio sudah menyebutkan sesuatu yang barangkali bisa jadi judul lagu ya. Bunyinya adalah, nonton aja di YouTube aku tuh. Aku promo biarin. Next, yang berikut ini adalah tentang Nafa Urbah di Instastory-nya ya.
Jadi Nafa Urbah ini memberikan kesaksian panjang. Jadi ada 4 chapter dan hari ini sudah masuk chapter yang keempat. Ini ada rangkumannya ya. Jadi chapter pertama itu dia memberikan kesaksian kisah tentang bagaimana pada saat itu sama pasangannya yang namanya inisialnya Zekli itu ya. Zekli itu menemukan jalan spiritual, kemudian berusaha untuk hidup lebih baik sampai akhirnya mereka menikah. Nah di chapter kedua dia cerita lagi. Pada saat di chapter kedua, 2 tahun setelah mereka menikah itu Zekli dapat cobaan gitulah ya. Ya kembali lagi ke jalan yang agak belok-belok, tikungannya tajam sekali gitu. Nah di chapter 3 ini Nafa cerita bagaimana dia emosi sekali menghadapi Zekli yang berubah, Zekli yang nggak pulang-pulang gitu ya. Nah di chapter 4 yang hari ini Nafa cerita bagaimana akhirnya dia bisa lebih sabar, lebih support, tetap memperhatikan suami walaupun ada perempuan A, perempuan B, perempuan C, perempuan D dan aku nggak tahu lagi. Ini kita lihat cuplikannya berikut ini. Singkat cerita akhirnya pas waktu cewek yang gede aja kali ya. Pas waktu ke cewek yang gede itu Tuhan selalu bilang bahwa layani suami kamu. Kalau pulang jangan tanya dia tentang ceweknya, jangan tanya dia apa segala macam apa. Tuhan selalu teratur. Dan pada saat itu aku pas waktu dia pulang, aku bikinin dia kopi gitu. Terus singkat cerita dia cerita bahwa dia berjumpalah sama another pacar dia. Mungkin siapa itu? Ini sih yang agak nyelekutis gitu. Ya itu agak nggak berurutan ya. Tapi ya cerita tentang itu yang sebenarnya bukan bermaksud untuk menceritakan keburukan, tetapi Nafa itu bercerita tentang bagaimana dia sebagai seorang istri dari yang marah sampai akhirnya dia banyak berdoa sehingga dia bisa menjalani proses itu menjadi lebih sabar. Ini ada satu part juga yang dia cerita, dia sempat berjanji, ya udah kamu pergi, saya pasti akan di sini untuk menunggu kamu. Walaupun dia bilang walaupun akhirnya saya ternyata saya nggak bisa nunggu dia sampai ini selesai gitu, dan dia nangis sedih sekali gitu. Itu aku menginterpretasikan itu bahwa ya itu adalah keputusan dia pada saat dia memutuskan untuk akhirnya bercerai dengan Zekli. Nah ini ada kalimatnya di sini, jangan sia-siakan kasih karunia-Nya. Pokoknya guys, jangan kayak aku yang tidak menyelesaikan semuanya, dia bilang. Lakukan seperti engkau melakukan buat Tuhan dan bukan buat manusia, kan kekuatan itu pasti akan ada dan Tuhan pasti selesaikan apa yang dia mulai. Jadi Nafa melihat bahwa apa yang dialami segala macam pergulatan emosinya itu adalah cara Tuhan juga untuk membentuk dia menjadi manusia yang lebih kuat. Gitu. Kalau mau lebih lengkapnya lihat aja di Instastory-nya Nafa Urbah ya. Kita sempat mewawancarai Nafa Urbah juga, dia sempat cerita ya dia bercerai itu ada pertimbangannya kenapa gitu, karena dia merasa itu lebih baik buat dia dan anaknya, dan juga dia ngerasa setelah berpisah dia merasa lebih tenang karena nggak perlu lagi tahu aduh si suamiku itu lagi pergi sama siapa ya, A, B, C, D, jatuh cinta sama siapa lagi. Dia tidak perlu ada kekhawatiran seperti itu, tapi dia juga menyesal karena ya dia tidak bisa menemani jalan pasangannya yang masih berbelok, berliku, tikungan tajam, dan wah saya nggak tahu lagi deh, ya kan? Saya sampai nge-search ke Zekli, jangan-jangan Zekli juga. Kita ambil hikmah baik dari setiap cerita, ya. Next, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ya, ini ada 2. Yang satu itu biasa menyanyi dangdut, tapi mulutnya juga kadang-kadang suka komentarin itu ya, artis-artis ya. Tapi yang satu ini viral karena dia menirukan suara orang-orang. Nah, kita lihat profil berikut ini. Christo Immanuel, content creator berusia 23 tahun ini dikenal setelah video menirukan 60 suara karakter Disney di tahun 2019 viral. Lulusan Universitas Multimedia Nusantara ini bisa menirukan 110 karakter suara seperti Tony Stark, Captain America, Mickey, dan Minnie Mouse. YouTubers dengan lebih dari 179.000 subscribers ini juga membuat beragam karakter dirinya menggunakan filter dalam aplikasi foto yang disebut Christo Cinematic Universe dengan nama tokoh seperti Baby Manu, Caesar, Johnny, hingga Brad Pitt. Bahkan salah satu karakternya Johnny dibuatkan parodi sinetron berjudul Abang Bule Kecantol Neng di Instagramnya. Tak hanya itu, Christo juga membuat video call Halo Aureli dan video duet parodi bersama Ghea Indrawari. Perubahan apa yang dirasakan Christo yang kini semakin dikenal karena video call halunya?
Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay. Sudah ada Kristo di sini dan juga ada Danang di pojok sana, tapi profilnya nanti aja kita bacain ya. Kita ke Kristo dulu ya. Kamu kan viral, ada banyak sekali loh. Kamu niruin suara karakter-karakter kartun, niruin suara orang-orang, ya tokoh-tokoh, ya kan. Terus nyanyi juga. Terus apa lagi sih banyak ya? Oh bikin parodi sinetron di Instagram kamu ya? Iya, aku bikin parodi sinetron juga. Dan dia menjawabin video-video halu. Tahu kan Danang video halu? Itu loh yang video halu yang ada cewek kayak si Aureli gitu. Oh iya, tahu. Itu juga jawabin ya. Nah kita lihat seperti apa sih kompilasi Kristo menirukan suara berbagai tokoh karakter kartun. Yang ini kartun ya, kita lihat yang berikut. My son Jaden, it's rewind time. I don't know who you are. I don't know what you want. I will find you, and I will kill you. There, pal. Do you want to play? Huh? Oh, yes, Mickey. Yuck. Hey there, Max. Yuck. What are you doing here? Hey, if it isn't Mickey Mouse. Mungkin saja kau bukan yang dulu lagi. Skudududududai. Mungkin saja rasa itu telah pergi. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali. Ini bukan suara gesture juga ditiruin ya sama Tapi kamu. salah fokus sama yang Ariel tadi. Kenapa? Yang Ariel Noah. Kenapa? Dan mungkin bila nanti terus catchreknya diginiin. Itu jadi kayak kipas ya, bukan jadi kayak catchrek. Jadi kayak Umi Elvi. Cering gitu ya. Kristo, kamu kan aku dengar kamu dari sejak kelas 6 umur 6. Enggak, kelas 6. Kelas 6 Kalau betul. dari umur 6 ajaib juga. Tapi kamu emang sering dijejelin sama orang tua kamu setiap hari Minggu, katanya hari berbahasa Inggris. Iya. Suruh nonton sama mama kamu film. Kalau nonton enggak, tapi kita harus ngobrol sama papa sih lebih. Papa suruh kalau aku ngobrol sama adikku, ngomong sama papa sama mama tuh dalam bahasa Inggris supaya bahasa Inggrisnya tambah lancar gitu. Terus kegemaran nonton film untuk memperhatikan. Nah, kalau kegemaran nonton film itu dari aku sendiri. Jadi aku memang suka nonton film, nonton kartun. Terus awalnya dari suka nonton doang, lama-lama jadi suka niruinnya gitu. Jadi tertarik sama suara-suara di kartun itu. Dan mulai dari kelas 6 SD. Mulai dari kelas 6. Ingat gak karakter siapa dulu yang kamu tiruin? Yang pertama tuh Mickey Mouse. Mickey Mouse, terus pokoknya karakter-karakter Disney itu Mickey Mouse, Phineas and Ferb, terus Minnie Mouse, Donald Duck, gitu-gitu. Cara niruinnya gimana? Kamu rekam, kamu dengerin lagi atau gimana? Ada kayak gitu, atau kadang-kadang di depan kaca sih biasanya. Kayak orang gila gitu, jadi ngomong depan kaca lama, niruin, ulang-ulang, terus kayak udah mirip belum ya, ntar nanya ke adik, nanya ke mama, udah mirip belum mah gitu. Apa komentar orang tua kamu waktu itu? Untungnya ngedukung sih. Untungnya mereka kayak, kenapa nih? Enggak, tapi kan sekarang setelah kamu viral, ada banyak subscriber, follower, dan itu bisa menjadi lahan ekonomi baru gitu Iya, buat betul, kamu. betul. Kamu merasa nggak, apa yang kamu rasain ketika, ini kayak perasaan hobi yang kita nggak Iya. kepikiran, kita anggap semua orang bisa kali gitu ya. Iya, Ternyata karena- ini dapat duit gitu. Karena awalnya justru pas videoku viral, aku kaget banget kayak, kok ini bisa viral? Karena aku ngerasa yang aku lakukan itu udah dari SD dan teman-teman sekolahku juga udah pada tahu. Jadi kayak rahasia umum gitu loh. Jadi pas aku upload terus viral kayak perasaan selama ini semua biasa-biasa aja kok tiba-tiba bisa viral gitu. Kamu anggap biasa, ternyata luar biasa. Ini yang lucu, kamu ceritain dong pengalaman kamu SMA dengan suara-suara. Kamu pernah dikejar-kejar guru gara-gara niruin suaranya T-Rex. Iya, jadi jadi dulu tuh gini, aku suka banget kalau dengerin guru, aku tuh nggak bisa diem. Jadi harus sambil tangannya gini-gini, main drum pura-pura. Tapi aku dulu suka banget mainin penggaris. Nah, Terus? ini agak aneh, jadi pemirsa mohon maaf. Jadi waktu itu pas lagi mainin penggaris, guruku ngeliat, namanya Miss Septi. Miss Septi bilang, Kristo, sinin penggaris ya. Masalahnya itu bukan penggarisku. Penggaris orang. Penggaris orang, kan gak enak dong kalau diambil. Terus aku, Miss, jangan Miss gitu. Terus, sini nggak? Terus ada dia berdiri, udah mau ngejar nih kan. Akhirnya aku juga keluar dari mejaku, Miss, jangan Miss. Jadi aku mundur, Missnya maju gitu. Nah, aku tuh bisa niruin suara T-Rex. Tahu T-Rex kan? T-Rex tuh dinosaurus. Aku mikir gimana caranya biar Miss Septi tadinya marah jadi ketawa. Akhirnya aku tiruin T-Rex. Gitu kan. Agak serem ya, mohon maaf nih. Miss Septi ngapain ketawa-ketawa sih? Iya. Ini jadi kayak Miss Septi. Bener kayak gitu ketawa kan awalnya jadi masih marah nih kan. Marah kan kayak sini enggak pergi. Penggaris sini. Jadi kayak mau marah tapi ketawa gitu. Jadi kamu sampai pegang penggaris sampai begini ya, begini. kayak Jadi T-Rex penggaris gitu ya? itu di tangan gini tuh aku gini.
gitu. Terus aku dikejar, terus aku lari tuh kan. Larinya juga kayak T-Rex. Jadi kejar-kejaran T-Rex gitu. Astaga, stres juga jadi guru-guru kamu ya? Stres banget. Oh, bahkan ini kan dilarang bawa handphone. Lagi ulangan diam-diam, kamu iseng menirukan suara handphone biar Oh my gurunya langsung melakukan Iya, pembelajaran. jadi Coba aku cerita. pas gurunya lagi jalan kan, guru lagi ujian waktu itu. Guruku namanya Mem Kitri ya waktu itu. Mem Kitri lagi ngajar, terus aku udah selesai nih ngerjain tugasnya. Terus itu kayak aduh ngapain ya, bosen gitu. Terus ya udah aku gini. Terus guruku kayak ada yang bawa HP ya? Terus kayak enggak Miss, kayaknya enggak. Terus ya udah dia keliling nyariin suaranya dari mana. Sampai di sebelahku masih nggak tahu kalau itu suaraku. Jadi udah Kristo, kamu dengar nggak sih? Dengar Mem, tapi nggak tahu dari mana. Coba kamu contohin, bisa nggak? Bisa kalau gitu doang. Coba. Kalau udah bunyinya polifonik masih belum bisa. Itu ribet sih, aku juga nggak bisa. Nah, kita sekarang challenge Kristo ya. Kita pengen lihat nih secara live gimana caranya dia niruin cast-nya Avengers sama juga beberapa penyanyi Indonesia. Kita tunjukin fotonya ya. Kamu tiru so. Nah ini Tony Stark. Oh, Tony Stark. Hi, I'm Tony Stark. Right now I'm using the face shield, not the Iron Man shield. And of course, I love you 3000. Wow. Of course, I love you I love you 3000. 3000 Harus, ya. harus. Jadi kayak Stefani ya. Iya. Nah ini Peter Parker. Hi, I'm Peter Parker, or you can call me Spider-Man, and I can shoot my spider thingy. Wow, so cool gitu ya. So Peter cool, Parker. Yang berikut coba kita lihat. Nah, Thor. Hello. It's me, Thor, Lord of Thunder. And I feel that Indonesian people really love where I'm from, Asgard. Mirip banget. Mirip ya. Yang susah niruin Casemiro. Itu nggak bisa, aku nggak bisa dikunci rambutnya dulu. Ya, Groot. Groot. Ini Groot masih kecil. I am Groot. Pas udah agak Gede, dewasa, agak gede. remaja, I am Groot. Pas udah tua, Perlu minum nggak? Minum itu seret nggak? Agak seret. Minum ya. Terus ada lagi apa nih? Penyanyi sekarang. Nah, Vidi Aldiano. Vidi Aldiano. Nah, pakai gaya ya. dia ada lesung bibit gitu. Terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu setengah hati. Oh, gitu kalau Vidi Aldiano Iya, dia banyak kan ada belokannya ya. gitu. Iman Fals. Iwan Fals. Iwan Fals tuh. Aku lelaki tak mungkin menerimamu bila ternyata kau mendua membuatku terluka. Itu Iwan Fals yang sekarang. Tapi iya. Iwan Fals yang masih muda. Yang dulu ada nggak bisa aku. Soalnya masih ini. Yang berikut ada lagi nih, satu lagi nih. Oh, niruin Dana. Coba. Contohin Dana. Susah. Coba. Niruin nyanyi, aku mah nyanyi. susah. Coba. Eyo wae ya iyo wae. Nah, gitu aja. Gitu aja udah. Gak usah persis. Wae gitu Tuh. aja. Ulang sekali lagi. Sekali lagi. Dia mesti denger Ulang lagi. sekali lagi. Iyo wae ya iyo wae. Tuh. Gak bisa. Agak susah dia, Bang. Aku nggak bisa nyindennya kayaknya. nyindennya. Bisa latih doang, latih. Oke, kita lagu tunggu latih. nanti postingan kamu selanjutnya ya. Oh siap. Niruin Ntar aku Dana. pelajarin dulu. Nah, kalau yang ini juga yang kekinian nih, kamu jawabin video halu. Ini kan emang banyak ya ada video halu kayak yang dibuat oleh Aureli Mermas. Iya, tapi banyak yang jawab. Cuman kalau dia jawabnya ngeselin. Coba kita Coba lihat. Seperti apa? Hai. Siang Bu Aureli. Ya ampun, kamu lebih ganteng daripada di foto. Gak usah ngebujuk ya. Itu Papa Arjo pindahin ke sel bawah aja ya. Aneh ya, biasanya kita cuma chatting di Tinder, sekarang kita bisa video call gini. Loh, kok bisa bawa HP dalam sel? Wah, saya laporin nih. Gimana kalau kita saling lempar pertanyaan? Oke, aku mulai ya. Apa bakat terpendam kamu? Saya bisa bikin Mbak Aureli tambah lama di penjara. Bisa gitu. Ya bisa lah. Aku bisa niruin Donald Bebek lagi marah. Mbak, Oke, giliran kamu kita nanya. kelarin berkas dulu ya. Ya, dia lanjutin aja ya. Halo, Kunto Haji, Mamen, what's up?
Oh, gue sekarang lagi ngelatih Gea sih. Nanti sore masih ada Marion Jola. Paling lu kalau mau gue latih besok gimana? Aman ya, bro? Oke, sip. Yuk. Lanjut. Good. Nah, pas keajaiban, power lu naikin dikit lagi, oke? Lebih dariku mencintai. Awas. Dan bila musim berganti. Nah, pas musim berganti, gue pengen suara lu dari serak basah diubah jadi kering supaya menggambarkan musim bergantinya. Meninggalkan rasa sepi. Ku kan berjalan denganmu. Apapun jalan yang Bentar. akan Halo? ditempuh. Oh, Bieber. What's up? Oh, you want me to write you a new song? Sure. Astaga, rese banget. Christo ini ya, harusnya dia kamu wisuda ya tahun ini ya, Iya, dari harusnya wisuda. jurusan perfilman ya. Perfilman. Jadi nggak udah di wisuda? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kamu nggak pengen bikin secara virtual muka kamu dipasangin apa gitu? Iya, harusnya ya. Aku jadi Brad Pitt harusnya ya. Kalau mau gitu. Ya soalnya dia punya konten nih di Instagramnya. Apa sih namanya itu parodi sinetron? Iya, aku jadi parodiin sinetron yang sudah ada dan FTV. Aku ubah jadi namanya Abang Bule Kecantol Eneng. Kan biasanya kalau di sinetron tuh ada satu karakter bule gitu kan, yang ngomongnya cuma 1-2 kata, 1-2 kalimat. Nah, aku bikin parodi ceritanya di sinetron. Tokoh utamanya si bule ini dan yang main Brad Pitt. Jadi aku tuh bikin awalnya tuh ide cuma gara-gara gimana ya kalau misalnya Brad Pitt itu tuh nggak pernah terkenal di Hollywood, tapi dia coba jadi aktor di Indonesia. Akhirnya dia jadi pemain sinetron. Itu kayak bule sebelah kamu tuh rambut udah pirang. Oh iya. Ini pale. Coba kita lihat sih contohnya kayak apa yang berikut ini. Hah? Brad Pitt hari ini jadwalnya akan ada di acaranya Fanny Rose. Oh, kalau dari namanya kayaknya cantik. Udah punya suami. Oh, sorry. Nanti ngomongnya Rumpi No Secret. Rumpi, no secret. Pakai R, Mas. Rumpi Rumpi. R. Ada. Ya udah, Rumpi aja. Rumpi, no secret. Yeay, kita panggilkan sekarang Brad Pitt. Oh enggak ada beneran, itu saja. Ini kan kamu bikin beberapa, ini apa lebih banyak ketika banyak di rumah, lebih banyak kreativitas atau gimana? Iya, sebenarnya gara-gara karena di rumah aja kan, nggak kemana-mana. Akhirnya kalau malam sebelum tidur tuh idenya ini, jadi nggak bisa tidur juga kan, kayak aduh udah diem dulu dong mau tidur nih. Oh, ide-ide ada duitnya nggak tapi? Oh, jelas ada. ada. Puji Tuhan ada. Jadi ketika orang tahu bakat kamu dan juga kreativitas kamu melalui media sosial, duit itu bisa datang lewat mana? Bentuknya apa? Kalau misalnya upload di YouTube, ya pasti Kak Fanny Rose tahu juga dong, apa dari AdSense. Atau ya dari endorsement. Jadi aku juga sekarang kan kalau aku buka ini juga kan sekarang teman-teman banyak yang usahanya jadi susah. Akhirnya jadi mereka banyak yang berhenti kerja dan akhirnya harus jualan. Aku juga open buat teman-teman yang jualan makanan waktu itu. Aku open buat yang mau free endorse. Aku waktu itu open. Jadi aku endorsein di sosial media supaya jualan mereka jadi naik gitu. Jadi ini lumayan lah. Udah bisa beli apa dari hasil itu semua? Aku sukanya nabung, tapi ini beneran. Serius? Aku hobinya nabung. Nabung? Hobi nabung. Udah beneran. berapa miliar? Kemarin 25 sih. Serius? Serius. Saya 25 apa? 25 miliar. Serius? Iya. Tapi bohong. Nggak boleh, itu nggak boleh. Lagi bermasalah itu. Nah, bukan cuma dia loh yang kreatif pada saat di rumah, Danang juga kreatif pada saat di rumah ya. Oh, jangan sedih. Dia mengcover lagu, ini lagu yang fenomenal banget. Lagu Keke Bukan Boneka. Oh, serius? Setelah berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Ngopi. No Secret. Si Neng. Neng kan masih single. Gak apa-apa dong. Gua udah deketin Neng dari dulu. Terus, hak gua lah deketin dia. Hak lo bilang. Lo tahu nggak? Neng harus minum obat setiap hari supaya dia bisa tetap hidup. Tahu? Dia udah cerita sama gue. Kalau gitu, kalau lo beneran cinta sama Neng, lo akan biarin dia sama gua. Lo ngomong apa sih? Kalau lo mau dia selamat.